podcast dari Pak Dedi di Dukcapil Tangsel ini. Saya kira ini perlu sejumlah kawan-kawan Dukcapil daerah yang memerlukan sedang melangkah menuju inovasi. Saya kira sekali-sekali datang ke Tangsel ya untuk menyaksikan langsung bagaimana beberapa inovasi terus disebarluaskan melalui apa yang disebut dengan medsos, melalui media podcast yang itu menjadi tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dukcapil, pada hari ini Dukcapil Tangsel alhamdulillah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Maksum MSI, di mana beliau menjabat sebagai ketua daripada Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia, dan juga beliau sebagai ketua dari Jamiatul Qurra wal Hufaz. Artinya beliau adalah ketua penghafal Al-Quran se-Indonesia. Bapak sehat? Alhamdulillah, saya Pak Dedi. Terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya, Saya Pak. senang ini sudah datang nih. Jadi suatu kehormatan buat kami karena kami tahu Bapak ini beserta jajaran kepengurusan IKI sangat concern tentang kewarganegaraan, khususnya dalam arti kependudukan, ya, administrasi kependudukan. Bapak sering hadir ke teman-teman kami Dukcapil seluruh Indonesia, baik menyampaikan materi atau actionnya juga Bapak alhamdulillah sering bersama-sama sebagai mitra membawa warga-warga masyarakat termasuk di Tangsel, ya, yayasan apakah itu juga yang keterbatasan dan sebagainya, mereka belum punya kependudukan, belum punya apapun itu, entah akte kelahiran, entah KTP atau KK, maka atas nama kerjasama ini kita hadir di yayasan tersebut. Dari retorika tersebut, Pak Kiai, kira-kira bagaimana nih tanggapan Bapak terhadap Tangsel ini, di mana kami punya tagline melayani warga dengan hati, sepenuh hati, dan hati-hati. Tentu bagaimana sepenuh hatinya, karena layanan kami itu gratis, kami tidak mengenal waktu, Pak. Jadi mungkin nanti Bapak bisa berikan tanggapan di mana di Tangsel ini layanan itu bisa memilih hari, Pak, dari Senin sampai Minggu. Bisa memilih lokasi, Pak, ada di kelurahan, di kecamatan, di gerai-gerai, Pak. Kita ada pelayanan di mall, ada pelayanan di kampus. Alhamdulillah, ini kami punya catatannya, tercatat di rekor muri menjadikan yang pertama. Juga kami punya tagline-nya salam 3O, Pak, yaitu online, offline, ojol. Seluruh layanan wajib online, full online dan paperless. Tapi kenapa masih ada offline, Pak? Nah, kami tetap memberikan ruang bagaimana kepada masyarakat yang tidak memiliki handphone atau punya handphone tapi gaptek, Pak. Nah, satu lagi, kenapa ada ojol? Toh sudah ada online semua. Nah, ada dokumen yang berbentuk kartu, yaitu KTP dan KIA. Inilah yang tidak bisa kami kirim via email maupun via PDF. Maka warga masyarakat ketika sibuk, ketika tidak ada waktu atau malas barangkali keluar, bisa gunakan itu. Silahkan Pak, Bapak tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dukcapil yang kami muliakan, kami hormati. Selamat siang, Mbak. Siang, Bapak. Mbak Dina, Pak Dedi, luar biasa ini saya bisa hadir di sini. Sudah lama Pak ingin di sini tuh dengar dari teman-teman dari Pak Aji bahwa luar biasa inovasi dari teman-teman Dukcapil Tangsel yang ini buktinya tidak mengada-ada ya, ada ganjaran berupa piagam dari MUI dan sejumlah lembaga. Sama Pak, kami juga di IKI, tahun 2006 kami memberikan penghargaan kepada Pak Dirjen Dukcapil sebagai pejabat yang konsisten dan melakukan inovasi di dalam pelayanan publik dalam bidang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan.
Akhirnya tahun 2000 berapa ya 12 mungkin kami digantikan dapat penghargaan dari Kemendagri sebagai lembaga yang konsisten untuk ikut bermitra dan melayani pemenuhan kebutuhan bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kita ketemunya bermitra Siap. dengan Dukcapil termasuk di Tangsel. Jadi Tangsel sebagai secara lokasi memang tidak jauh dari kantor kami IKI Siap. di Wisma BNI 46 sana, dan kami melalui relawan dan peneliti secara khusus memang bermitra dan sengaja yang menjadikan Tangsel untuk salah satu yang kita jadikan sasaran mitra, tidak untuk dalam pengertian untuk kita fasilitasi karena ketidakberdayaannya, justru kita ingin mereplikasi, ingin sosialisasi, kita ingin kembang luaskan back prestige atau pengalaman baik Tangsel ke teman-teman yang lain. Itu kami lakukan itu. Sebab di Banten ya, menurut saya Pak Kadis dan sangat bervariasi dari yang sangat maju Tangsel sampai yang paling rendah Ya, performan dan kinerja Dukcapil itu. Oleh karena itu sejak tahun pertama kami eksis di negeri ini, Banten kita lakukan semuanya bermitra dengan seluruh kabupaten kota Banten, karena waktu itu kami lihat perlu kita jadikan salah satu prototipe untuk kita fasilitasi dan kita lihat kayak apa sih pelayanan publik di bidang adminduk dan kewarganegaraan. Nah, satu hal yang kami catat bahwa Dukcapil itu sebagaimana Samsat Pak, adalah dua lembaga yang tidak pernah sepi ya dari itu. ya, ya. Saya kira sejauh itu masih kerumunan massa itu akhirnya menuntut sebuah perbaikan pelayanan, dan itu Tapi tetap ada bedanya, Pak. betul ya. Kalau Samsat, mohon izin saya potong nih, hanya yang berurusan katakanlah yang memiliki kendaraan. Tadi Kan kalau Dukcapil mah beda, Pak. Dari lahir sampai meninggal. Benar kan, Pak ya? Iya betul ya. Mesti orang yang berpunya aja yang bisa Siap. dari. Jadi tidak ada istilahnya pengecualian. Seluruh warga negara Indonesia, seluruh penduduk warga Tangsel yang tentu mulai lahir sampai meninggal, termasuk di dalamnya ada turunan keterangan pindah, ada perbaikan dan sebagainya, ada 23 jenis kan kita. Ya, implikasi ya, turunannya yang harus dilayani. Benar. Saya tertarik tadi dengan Pak Kadis tentang tagline dan melayani sepenuh hati dengan hati dan hati-hati. Hati-hati itu penting karena gini, sejumlah kasus di sejumlah daerah itu ingin melakukan inovasi tapi kebablasan, sehingga kehati-hatian dilupakan, sehingga akhirnya bersama dengan hukum ya, dengan kawan yang melakukan sejumlah komplain terhadap ketidakhati-hatian, terutama menyangkut soal dokumen. Ini sesuatu yang tidak bisa dengan main-main, harus betul-betul hati-hati sekali. Gratis Pak, sepertinya kertas biasa tidak berharga, padahal itu dokumen negara Pak ya. Nah ini pas ya, kami juga di IKI kan terus gini nggak, ceritanya IKI itu melihat sejak reformasi itu kan yang namanya hak asasi itu terus sekali dibatasi hanya pemenuhan hak hukum, hak politik, hak untuk berpendapat. Lupa Pak, paling asasi itu sebelum itu dipenuhi ada hak mendapatkan hak kewarganegaraan, hak kependudukan. Yang ini sering sekali waktu itu awal-awalnya negara alpa itu, tapi sejak reformasi dan sejak undang-undang kewarganegaraan, undang-undang adminduk dilahirkan, maka itu baru disadarkan bahwa ini loh, sebelum negara ngurusi hak politik, hak hukum, hak sosial, hak ekonomi, ini dulu. Nyatanya kan akan gimana memenuhi hak-hak pendidikan kalau ternyata dokumennya belum teratasi kan. Pendidikan, kesehatan, lain-lainnya itu pelayanan dasar. Bansos kalau itu kan harus melayani. Dukcapil bukan, tapi dasar pelayanan Pak. Ya kan? Semua itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dilayani, mau BPJS, mau ke rumah sakit, mau sekolah, kalau tidak terlampir adminduknya. Ibaratnya kuncian pembukaan. Betul. Kotakan bola. Itu tadi. Jadi bukan pelayanan dasar, tapi dari dasar dari semua pelayanan. Kemudian Pak Kiai, dari apa-apa inovasi yang kami sebut tadi, memang terangkum dalam tagline Salam 3O. Sebetulnya turunannya itu ada 25 jenis inovasi Pak. Dari mulai, kalau tidak salah, ini juga dulu bersama IKI Pak, ketika kami pertama kali menerbitkan
dokumen kependudukan yang persisnya akta pencatatan sipil, Pak, Hmm. baik akta kelahiran atau kematian bisa dalam bentuk huruf braille, Pak. Oh, benar, ya, betul, Nah, ya, ya. ini memang kami akui kedua setelah Bandung, Pak, gitu Hmm, ya. Jadi ya, kami tidak malu untuk meniru, tidak ragu ya. untuk ditiru. Itu salah satu tagline kami juga karena memang kami juga ibaratnya bangga gitu ya dengan apa terobosan-terobosan kami, bagaimana caranya melayani warga dengan secepat mungkin, Pak, sedekat mungkin. Tadi saya sampaikan dekat itu kita kalau dulu kan sepertinya urus admin itu hanya di Dukcapil. Sekarang Betul, enggak, Pak, ya. boleh memilih di kelurahan, bahkan di kecamatan. Nah, tadi bosan bisa sambil main, Pak, nge-mall Iya, misalnya, betul. sambil Layanan main aja. di mall Iya, iya, bisa. iya. Nah, di sini kebetulan banyak kampus juga, alhamdulillah kami kerjasama dengan UMJ dan UPAM, juga kita ada Oh layanan iya Pak, tinggal saya ingin laku. tahu ada respon dan kesadaran anak muda mahasiswa untuk ikut membantu dalam rangka sosialisasi dan penyadaran pada penduduk untuk kepemilikan untuk capil dokumen itu luar biasa ya, Oh mulai iya, Pak, tumbuh ya. justru itu tadi, Pak, dengan kami selalu ada ibaratnya terlihatlah oleh mahasiswa yang tentunya mau masuk kampus atau pulang kuliah kan gitu ya, melihat ada gerai kami di sana, mereka akan selalu ingat, dan mereka sendiri kan salah satu ibaratnya tadi ya, dari lahir sampai meninggal siapapun pasti memiliki dokumen adminuk. Betapa pentingnya katakanlah memiliki KTP, kan mau kuliah mau kerja kan pasti itu yang ditanyakan gitu. Nah, ini juga kami dengan adanya kerjasama dengan kampus-kampus juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa menyampaikan apa istilahnya sosialisasi lah gitu ya kepada warga, bagi mereka yang apa namanya kadang-kadang warga masih terkooptasi bahwa dulu kan kartu keluarga misalkan berlaku seumur hidup. Nah, Hmm. padahal kan ketika regulasi berbeda lagi, benar warga kartu keluarga yang tanda tangan camat itu berlaku seumur hidup. Tapi ketika ada regulasi yang baru bahwa sekarang itu bahkan sudah kartu keluarga dalam bentuk tanda tangan elektronik, Pak. Paspor ya. Nah, ini kan berarti kan harus ada pembaharuan dan sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, itu tadi ibaratnya hal-hal yang dibantu oleh masyarakat, oleh media sosial, ya termasuk teman-teman dari IKI itu sendiri untuk membantu menyampaikan bahwa apa namanya milikilah, Ya. lengkapilah kan gitu dokumen adminuk karena apa sudah sangat mudah dan yang terpenting gratis, Pak. Gitu kan. Jadi apa namanya dengan banyak sektor yang membantu kami gitu dari seluruh lapisan masyarakat, baik lembaga pemerintah atau swasta gitu ya. Jadi apa namanya Adminuk itu tidak lagi seperti dulu, dan memang ini mohon izin eh, pimpinan kami terdahulu Pak Zudan, beliau berpesan kepada kami bahwa bagaimana caranya melayani Adminuk ini sampai dengan kata bisa membahagiakan Bahagiakan ya, betul masyarakat ya. begitu Pak Hmm. ya. Kayak ke bank itu warga senang, Pak, apa nyaman kan? Padahal mereka tetap bayar, Pak, ya kan, yang dibebankan ke tabungannya mungkin ganti kartu ganti buku, sedangkan adminuk itu kan gratis, Pak. Nah, tapi terkadang kan pulang cemberut. Nah, kan ngantri lah, lama lah, Pak. Nah, sekarang insya Allah, Pak, dengan sudah ada 3O ini, Alhamdulillah di Tangsel semua dokumen selesai dalam Iya. 1 hari, Pak. Artinya di hari ini warga menyampaikan permohonan, hari ini juga selesai. Tergantung dokumennya, Pak. Kalau mereka hanya satu macam, selesai dalam hitungan Ya Pak, menit. sama dengan pantauan kami, pantauan IKI itu selama ini ya, jadi sejak reformasi itu ada dua institusi negara maupun non negara yang luar biasa, cukup inovatif dan pelayanannya luar biasa, yaitu lembaga perbankan, karena jelas mereka punya kepentingan ya kalau Ya, pelayanan. Kedua, sejak reformasi itu perpajakan juga demikian. Nah, hmm. ketiga itu saya lihat luar biasa, ada menimbangi dan hampir menyamai juga dengan pelayanan perbankan dan perpajakan itu untuk capil. Saya kira itu sebuah langkah yang harus kita Iya. betul-betul Coba tegakkan. saya minta komentar Pak Kiai ini. Kalau dulu Pak Dirjen itu mempunyai apa tagline Go Digital, itu bukan hanya sekedar basa-basi, Pak. Kalau memang
adminuk dalam bentuk kertas itu memang sudah bisa tanda tangan elektronik, artinya digital kan. Saya dulu sempat berpikir nggak mungkin untuk KIA sama dengan KTP, tapi ternyata sekarang bisa ada jadi KTP digital. digital Ya, Pak, ada yang disebut identitas kependudukan, di mana di dalamnya tidak hanya KTP digital, tapi ada KK, ada KIA, bahkan ke depan ada lembaga-lembaga lain yang dokumennya bisa termasuk di dalamnya seperti ya. BPJS. Kira-kira gimana tanggapan Bapak tentang Saya digitalisasi kira adminuk ini ya Pak? digitalisasi adalah sesuatu yang mutlak ya, Kak, tak hindarkan ya di dalam Ya, menggantikan apa namanya sebuah dokumen produk-produk yang manual. berhubungan antara personal dengan negara, dengan publik itu. Nah, Ya, tapi tentunya tetap digitalisasi perlu bertahap ya, bertahap karena benar. tidak semuanya komunitas atau masyarakat siap dengan itu. Saya kira Hmm. harus dimulai memang itu di daerah, di dapil yang siap untuk itu dan karakteristik warga masyarakatnya sudah siap untuk itu, tapi nggak bisa dipaksakan. Misalnya kalau daerah-daerah timur daerah luar Jawa Ya, kalau digital ya bisa macet itu nanti ya, ya, benar. karena itu bertahap tapi itu harus mulai disadarkan dilakukan. Satu hal itu Pak, yang kedua memang yang justru PR kita itu sudah demikian lupa ya, infrastruktur pelayanan sudah bagus dan secara regulasi sudah dimudah, nggak ada satupun yang regulasi itu membuat orang nggak dilayani dengan baik gitu. Tapi faktanya masyarakat masih punya stigma yang nggak bagus atau salah paham tuh. Ada soal aja, ada yang belum paham bahwa sudah berubah dukcapil itu nggak kayak dulu. Ada tidak belum paham, ada juga kekhawatiran Pak, Kekhawatiran ya. umumnya keamanan dan sebagainya. Nah ya ya Padahal IKD itu justru lebih aman daripada KTP elektronik karena ya tidak bisa dipalsukan Pak. ya Jadi ketika ibaratnya handphonenya hilang, karena tidak ya. dibuka handphone pakai PIN, membuka IKD juga Ya. pakai PIN itu sangat aman. Tetap saja ada sisi yang ya bukan negatif ya, hal-hal yang harus Hmm. diatasi ya, dibayangkan dibikin oleh negara tentang dampak-dampak dengan digitalisasi itu apa efek dan namanya. Ya, Ya, benar. ya, Untuk itulah Pak, tetap dalam hal ini Kemendagri memberlakukan, artinya dengan terbitnya IKD tidak membatalkan KTP elektronik. Itu sebagai sebuah pilihan, Pak. Karena kan terus terang tidak semua masyarakat memiliki handphone ataupun handphonenya tidak support. Nah, ada yang pertanyaan seperti itu kepada kami. Bagaimana kami Pak katanya? Ya, tidak perlu menggunakan IKD, tetap aja silakan dengan KTP elektronik. Pak, tadi saya kalau boleh ya, saya menyampaikan ini aspirasi dari kami dan Baik, kami juga apa itu merepresentasikan hasil temuan kami di sejumlah daerah ya soal siap, ini siap. turunan dari Permendagri tahun 109 tahun 2019 soal Ya, pindah datang dan sebenarnya sudah diatur semua tentang ya, pendaftaran dan tata caranya. Nah, sejumlah kendala yang dihadapi terutama fasilitasi kami terhadap panti-panti asuhan itu hmm, problemnya adalah pindah datang yang memerlukan harus ada surat keterangan pindah dari daerah dari asal ke asal, asal benar, itu benar. yang masih menjadi kendala sehingga mereka kalau ke daerah harus pakai biaya lagi, transportasi dan nah, ini solusi yang kira-kira tetap dalam sisi kehati-hatian dimungkinkan Ya, tapi mempermudah. Misalnya bisa nggak itu pelan-pelan digantikan dengan cukup online antara dukcapil dimanapun termasuk di sini ya, dengan ya, daerah asalnya. ya, Nah, soal validasi mungkin saya lagi berpikir ya validasi itu perlu ada semacam kode-kode tertentu, kode apa supaya ini bahwa ini betul-betul faktual bahwa tidak ada pemalsuan itu menggaransi bahwa ini walaupun tidak langsung datang ke sana bahwa si A ini betul-betul pindah dan dicabut anunya dokumen di daerah asalnya itu tapi bahwa yang bersangkutan itu memang iya gitu lah otentik dokumennya itu menggunakan mungkin ya kode-kode mungkin nama kalau di bank kan nama ibu kandung siapa atau ya. kode-kode tertentu misalnya. Itu Baik, gimana Pak itu? Pak Kiai sangat apa namanya menyentuh buat kami gitu ya, titipan pertanyaan-pertanyaan tentu daripada apa namanya warga-warga ya yang menjadi binaan Bapak. Sebetulnya Pak kami sudah lama khususnya di Tangsel. Kalau di Tangsel tadi Pak mau pindah keluar, mau pindah datang, apapun itu gitu ya, tidak harus datang ke kantor Dukcapil karena bisa dilakukan secara Online. online. Nah, di sini memang kendalanya ketika memang daerah lain mungkin saja belum online kan ada kendala gitu ya. Artinya betul kata
pertanyaan Pak Kiai tadi, wah bagaimana masyarakat harus pulang dulu kan, bayangkan kalau misalkan jauh Jauh. sekali di Maluku, di Irian atau di Medan gitu kan, ongkosnya sangat mahal. Nah sebetulnya Pak, ketika pun kami dalam bersosialisasi yang ibaratnya dibatasi oleh ruang dan jarak, justru dengan adanya podcast ini Pak, ini saya ingin membuka tirai itu. Artinya apa? Yang penting mah warga itu Pak mau nanya, mau nyari, mau usaha, mau cari informasi gitu kan. Nah, kalaupun tadi Pak, saat ini kami sudah membuka layanan yang disebut e-office Pak. Jadi ketika warga masyarakat ingin pindah ke Tangsel, tidak harus dia pulang dulu ke Hmm. daerah asalnya Pak. Bisa kami yang cabutkan. Jadi semua dokumen, semua apapun prosesnya itu gratis Pak. Mau dia dari Sumatera, mau dia dari Kalimantan, cukup datang ke Dukcapil, gitu kan. Kami yang akan memproses melalui by system, dipindahkan ke Tangsel. Kalau masalah keamanan, insya Allah Pak, karena sekarang semua produk itu sudah hampir di atas 90% bertanda tangan elektronik, itu sangat mudah Pak. Cukup di scan barcode, nanti kalau contreng hijau itu asli. Kalau cross merah berarti itu palsu. Gitu ya. Nah hanya beberapa dokumen saja Pak yang masih tanda tangan basah, yaitu seperti catatan pinggir, seperti itulah. Nah, yang lain-lain sudah di atas 90% semua dalam produk tanda tangan elektronik. Selanjutnya Pak Kiai, nah inilah sahabat Dukcapil berbeda. Mungkin Anda semua bingung, tapi inilah model kita. Jadi di sini kita tidak ada siapa narasumber, siapa host. Kami memang sharing, saling mengisi, saling menanya, saling memberi gitu ya. Jadi sekarang giliran saya ingin memancing dari Pak Kiai ini. Kira-kira ada titipan pertanyaan apa Ya, lagi Pak Kiai dari mitra-mitra Pak ya. Kiai, baik yayasan, panti asuhan, atau mungkin secara pribadi ada apa istilahnya, mungkin harus inovasi apa yang perlu dilakukan atau apa yang belum baik untuk kita perbaiki. Silakan Pak Ya, Kiai. betul sekali Pak Dedi, Pak Kadis. Jadi dari kasus kami ya, kami baru-baru ini melayani di Gunung Sahari. Mhm, Itu ada sebuah panti yayasan, ternyata kami cek mhm, belum legalitasnya belum. mhm, Yang dihimpun itu puluhan anak 100 mhm, semuanya mengalami cacat ganda ya. Untuk mhm. adat luar Ya, biasa ya. itu setelah kita datangkan dari Dukcapil DKI, problemnya akhirnya DKI nggak berani melayani ya karena Mhm, begitu dicek legalitasnya. Terus kita mhm, dorong kenapa Bu nggak mau ngurus itu kekhawatiran, ketakutan karena mhm, ketidaktahuan tentang sebetulnya tidak ada masalah dengan legalitasnya. Nah, sementara juga sama dengan itu rumah-rumah singgah yang kita temui itu hampir kan legalitasnya juga belum ada, hanya sekedar rumah singgah, ada tempat kata pengurusnya tapi tanpa ada dokumen soal legalitasnya itu, mhm, sehingga berimplikasi kepada status anak-anak yang dihimpun ini menggunakan KK perorangan tidak diperbolehkan gitu, ya, tidak dimungkinkan. mhm. Sementara kalau rumah singgah sendiri karena belum legal nggak bisa mengajukan sebagai lembaga institusi yang sah Hmm, untuk itu. Gimana Pak? Jadi kalau begini nih kasusnya. benar Pak Kiai. Apa namanya? Memang selama ini di Tangsel kami bermitra umumnya dengan yayasan atau panti asuhan. Memang itu jadi persyaratan kami, Pak. Kami siap membantu menerbitkan NIK-nya, kemudian memindahkan misalkan tadi di pertanyaan sebelumnya, misalkan ternyata sudah terbit NIK di kota lain, ya kami bantu. Nah, persyaratannya itu bahwa yayasan tersebut harus memiliki badan hukum. Artinya kenapa ada yang bertanggung jawab, di mana benar kata Pak Kai tadi bahwa anak tersebut harus masuk di salah satu KK. Tentu kalau yayasan ya boleh kan Pak, karena ada lembaga hukum, jadi bisa jadi kalau biasanya KK itu paling banyak 5 atau 10 orang, kalau yayasan mungkin bisa isinya Iya, ratusan orang iya, tergantung daripada anak asuh itu sendiri. Terkait dengan kehati-hatian itu memang perlu Pak. Kalau memang yayasan itu tidak memiliki badan hukum, karena mohon maaf ya, karena di Tangsel ini belum pernah terjadi hal itu, tapi belum. memang
dimungkinkan saja Pak itu diterbitkan misalkan kakak secara pribadi, dalam arti kan misalkan di yayasan tersebut ada pengurus-pengurus, Tanggung jawab ya ada mungkin ya. penanggung jawab, Iya. jadi bisa diikutkan di apa di kakak-kakak pribadi pengurus yayasan tersebut. Nah, yang penting kan nanti statusnya kan apa tuh namanya sebagai hak asuh ataupun sebagai wali di sana mungkin dikategorikan family lain Pak gitu kan. Nah, tapi memang seyogyanya kalau memang yang bersangkutan tadi ingin membantu ya jangan nanggung Pak ya. Jadi ya tentu apa namanya kelengkapan kelembagaan hukumnya di apa namanya dilengkapi toh saya pikir tidak sulit ya apalagi yayasan demi kemanusiaan itu ya memang jangankan seperti itulah gitu ya sekarang perizinan apapun sudah rata-rata hampir gratis kan. Intinya sebetulnya warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya termasuk berupa dokumen pendudukan itu sebetulnya ada solusinya kan? Ada semua. Ada juga bisa macet nanti itu Saya masih ingat solusinya. saya masih ingat ketika dalam Dukcapil belajar saat itu Pak Zudan yang menjadi pembawa apa namanya narasumbernya bahwa Dukcapil itu harus solutif. Nah, beliau pesan begitu. Kenapa? Karena tidak ada lembaga lain, karena tidak ada alternatif lain, baik pemerintah ataupun swasta yang bisa menggantikan, katakanlah KTP terbitan mana gitu kan, nggak ada hanya Dukcapil. Jadi Dukcapil itu Pak Kiai, apapun permasalahan kependudukan dia, sekalipun yang bersangkutan tidak punya dokumen pendukung, saya ingat pesan dari salah satu direktur yaitu Bu Ningrum. Nah, sekarang beliau direktur PIAK, dulu direktur Capil. Jadi beliau mengatakan yang penting jujur. Gitu ya, jangan ya tadi, oh saya belum punya nik, belum pernah rekam, saking tidak mau pindah. Mengakunya begitu, begitu direkam kan duplikat, ternyata sudah punya nik. Nah jangan sampaikan saja, toh tadi tidak ada kesulitan gitu kan. Kalau memang sudah pernah tinggal kita pindahkan. Nah tadi kalaupun belum memiliki apa-apa akan diketahui Pak. Nanti disidik jari, diambil iris mata karena kalau sudah apa namanya tentu akan muncul data yang bersangkutan. Nah, solusinya kenapa sih dengan mudah atau bisa saja dikeluarkan tanpa harus ibaratnya tadi katakanlah harus ada akte lahir, harus dan sebagainya karena Kemendagri dalam ini telah mengeluarkan yang kalau istilah main kartu mah kartu truk. Apa itu? SPTJM, Pak. Surat Pertanggungjawaban Mutlak. Jadi yang bersangkutan lahirnya nggak tahu di mana, tidak punya surat keterangan lahir, bisa ditampilkan SPTJM kelahiran. Orang tua tersebut menikahnya siri dan sebagainya, tidak punya buku nikah, bisa dilampirkan SPTJM kebenaran perkawinan. Bujakan sapu jagat Pak ya. Sapu jagat. Itu tadi saya bilang kartu truknya. Jadi itu bisa memudahkan semua, tapi tadi memudahkan itu bukan berarti untuk merekayasa ataupun seenaknya lah begitu. Ya, tapi lebih memudahkan memang membantu masyarakat bagi yang memang benar tadi jujur yang bersangkutan bahwa bisa jadi kan dokumennya telah hilang, kebanjiran atau kebakaran sehingga tidak punya satu lembar apapun tadi. Maka Pak Kiai apabila ditemukan, nah inilah peran bersama gitu ya. Kami dalam ini menjalin juga dengan Dinsos. Kadang-kadang Dinsos menemukan Pak ODGJ yang ya namanya ODGJ sulit ditanya, dia lupa kampung dan sebagainya, halamannya dibawa ke sini, begitu disidik jadi ketahuan, oh ternyata yang bersangkutan orang mana, ada alamatnya, benar namanya siapa dan sebagainya. Begitu juga, mohon maaf, apabila ditemukan mayat misalkan tanpa identitas, selama yang bersangkutan sudah rekam, kita sidik jari maka akan diketahui. Nah, yang bersangkut bisa dilacak. Itulah tadi kecanggihan teknologi yang memang sekarang di Indonesia sangat membantu gitu ya. Makanya Pak Dirjen dulu menyampaikan bahwa NIK itu adalah satu data untuk semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, Wakil Pak Deddy. Jadi ini kan tahun politik Pak. Mau ya. pemilu biasanya hiruk pikuk itu bermuara pada isu soal
data database ya, kependudukan, data ya, DPT, DPT, ya, PJS, macam DPT. benar-benar. Gimana persiapan menuju sukses pemilu untuk Banten untuk Tangsel hingga Ya, perapian data pemilih tetap KPU itu udah kayak sejauh mana persiapannya? baik. Terakhir kami sudah menghadiri pleno, Pak. Jadi kebetulan saya diundang hadir sebagai eh, Kepala Dinas Dukcapil dan sekaligus juga mendapatkan disposisi dari Wali Kota untuk mewakili, di mana di hari tersebut telah ditetapkan DPT. Sebetulnya kan antara data kami dengan KPU atau bahkan dengan lembaga lain, entah itu BPS ya, ataupun lembaga lain itu Sinkron ya, sama, Pak, sama ya. sinkron. Oh, Karena satu data, yaitu apa? Kemendagri, semua sumber sekarang KPU. kementerian apapun dari Dukcapil gitu ya. Nah, kenapa menjadi beda? Karena memang, nah disinilah ada peran lainnya, Pak, seperti BPS ada apa istilahnya survei baik online ataupun offline langsung ke alamat masing-masing. Begitu juga KPU, Pak. Ada yang disebut coklit. Nah, contoh wajib KTP atau yang berhak mengikuti pemilu menurut catatan di Dukcapil adalah 1.041.000. Hmm. Tapi kenapa di DPT hanya 1.021.000 sekian? Nah, ternyata setelah hasil coklit itu ditemukan, Pak, ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal. Belum lapor ya. Tapi belum lapor sehingga nicknya masih muncul tuh baik Ya. di KK ataupun di DPT. Itulah yang alhamdulillah kami bersinergi dengan KPU selalu updating data dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sehingga apa yang dipertanyakan Pak Kiai tadi untuk di Tangsel tentang DPT ataupun peserta pemilu, insya Allah tidak ada apa permasalahan yang apa istilahnya krusial. Paling kami hanya mengejar sambil menunggu pada waktunya, yaitu adalah apa? Bahwa kami masih punya sekitar 16.000 lagi, Pak. Hmm. Ada warga pemilih pemula yang belum merekam, persis nanti berusia 17 tahun di tanggal 14 Februari. Februari, oh. Kenapa tidak bisa kita kejar? Karena memang tentu apa namanya eh, ini juga yang tadi saya sudah sampaikan adalah bahwa terkendala di sosialisasi dan terkendala di warga itu sendiri. Artinya, kami sering melakukan jemput bola, Pak, untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas itu untuk bisa memiliki KTP pada saat usia 17 tahun ke sekolah-sekolah. Hmm. Nah, kami juga sudah melakukan kemudahan-kemudahan bahwa perekaman karena kalau hari kerja, hari sekolah kan dia sekolah Pak, sulit Hmm. mendapatkan izin. Makanya kalau hari libur, Ya. kecamatan tuh penuh Pak untuk yang mau melakukan perekaman. Nah, tadi saya sampaikan apa namanya di Tangsel ini hari libur pun bisa dipakai. Ya. Jadi Sabtu bahkan Sabtu itu untuk memberikan apa istilahnya eh, inovasi lainnya sebagai pilihan bagi yang tidak bisa siang, maka Sabtu kami buka malam hari. Hmm. Jadi jam 16 sampai jam 21, Pokok-pokok yang ngopi malam. sambil lalu itu ya. Nah, namanya Saburi, Pak. Sabtu malam hari. Nah, Oh. kalau hari Minggunya biasa siang jam 10 sampai dengan jam 3. Begitu kira-kira Ya. Pak Wah, Kiai. sahabat Dukcapil, saya kira saya luar biasa surprise apresiasi kami. Saya senang bisa datang sini untuk sekaligus ya menyaksikan apa itu infrastruktur, fasilitas podcast dari Pak Dedi di Dukcapil Tangsel ini. Saya kira ini perlu sejumlah kawan-kawan Dukcapil daerah yang apa itu memerlukan sedang melangkah menuju inovasi. Saya kira sekali-sekali datang ke Tangsel ya untuk menyaksikan langsung bagaimana beberapa inovasi terus disebarluaskan melalui apa yang disebut dengan medsos, melalui media podcast dan itu menjadi tren. Saya kira nggak terhindarkan. Itu luar biasa Pak Dedi, terima kasih atas inisiatifnya ini. Anak muda, warga Tangsel, ayo sama-sama kita gerakkan, kita semarakkan bahwa hak-hak kependudukan warga itu siap dilayani oleh Dukcapil karena tidak ada lagi hal yang menjadi hambatan, siap melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati. Saya kira itu sebuah tagline yang bagus dan mudah-mudahan
di bawah kendali Pak Dedi dan fasilitas podcast yang bagus ini memberikan keberkahan dan kemudahan bagi pelayanan publik di bidang Dukcapil dan akhirnya tercapai bahwa pelayanan Dukcapil membahagiakan warga masyarakat. Terima kasih Pak Dedi. Pak Kiai dan sahabat Dukcapil, seharusnya kami yang berterima kasih karena Bapak yang hadir ke kantor kami dan memberikan masukan-masukan, memberikan wejangan lah, ajakan juga demikian gitu ya, yang semoga apa yang disampaikan beliau selaku pimpinan daripada Yayasan IKI dan tadi Ketua Penghafal Quran se-Indonesia ini menjadi ibaratnya ajakan positif lah gitu ya, sehingga ke depan tidak ada lagi ditemukan warga masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan. Karena terus terang Pak, walaupun sudah sangat jarang, ada saja Pak yang kami diundang ke rumah sakit, kami diundang ke rumah-rumah warga yang sudah sepuh umumnya gitu ya, masih belum memiliki ini. Ya, itulah kendala kami yang rasa-rasanya kami sih sudah berupaya meneruskan sosialisasi ini secara bertahap dari camat, lurah sampai RT RW. Tapi kan juga sekali lagi semua itu apapun ya, kalau saya punya pendapat Pak, tidak akan sukses tanpa partisipasi masyarakat. Tadi seperti hak pilih DPT sudah lengkap siap, datang tidaknya penuhnya TPS kan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.